Baik, mari kita mulai. Pernahkah Anda berpikir, siapa sih yang sebenarnya memutuskan apa yang kita pelajari di sekolah? Dari begitu banyak ilmu di dunia, kenapa hanya materi-materi itu yang akhirnya masuk ke buku pelajaran kita? Nah, di balik semua itu, ada sebuah kerangka, semacam cetak biru yang membentuk seluruh pendidikan kita. Hari ini, kita akan coba membedah kerangka tersebut, kurikulum. Nah, untuk membedah ini, panduan kita adalah buku kajian kurikulum. Anggap saja buku ini sebagai peta kita ya, yang akan menuntun kita untuk memahami ide-ide besar dan struktur yang seringkali tidak terlihat di balik setiap jam pelajaran di sekolah. Mari kita mulai penjelajahan kita. Pertanyaan ini kelihatannya simpel kan, tapi jawabannya itu luar biasa dalam. Pilihan materi yang kita pelajari, misalnya kenapa harus aljabar bukan literasi keuangan, kenapa sejarah kerajaan bukan sejarah perkembangan teknologi, ini semua perlu kita pahami, bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah hasil dari sebuah desain yang sangat terencana. Jadi, apa sih sebenarnya kurikulum itu? Ini bukan cuma daftar mata pelajaran. Analogi yang paling pas mungkin adalah sistem operasi pendidikan. Ya, kurikulum itu OS yang mengatur segalanya. Apa tujuan akhirnya, pengalaman belajar seperti apa yang perlu diciptakan, sampai bagaimana kita mengukur keberhasilan. Jadi ini adalah sebuah cetak biru yang utuh, dari hulu sampai ke hilir. Setiap bangunan yang kokoh pasti berdiri di atas fondasi yang kuat. Begitu juga dengan kurikulum. Seringkali fondasi ini tidak terlihat, jadi ayo kita coba gali lebih dalam dan lihat pilar-pilar apa saja yang sebenarnya menopang seluruh struktur pendidikan ini. Pilar pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah psikologi. Jelas, kita tidak bisa merancang pendidikan kalau kita tidak paham penggunanya, yaitu para siswa. Kurikulum yang efektif itu harus bisa menjawab bagaimana sih cara kerja pikiran anak, teori belajar mana yang paling cocok untuk usia mereka. Tanpa landasan psikologis ini, kurikulum ya cuma akan jadi serangkaian perintah yang tidak akan pernah benar-benar sampai dan dipahami. Berikutnya, pilar sosial budaya. Pendidikan itu tidak hidup di dalam ruang hampa. Ia adalah cerminan langsung dari masyarakatnya. Kurikulum itu bisa kita ibaratkan seperti DNA budaya. Ia yang mewariskan nilai-nilai, tradisi, dan sekaligus menjawab tantangan sosial yang sedang terjadi. Tujuannya adalah mempersiapkan generasi baru agar tidak hanya bisa hidup, tapi juga mampu berkontribusi pada komunitas mereka. Dan tentu saja, di era sekarang ini ada pilar teknologi. Ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah jadi keharusan. Ilmu pengetahuan dan teknologi secara radikal mengubah cara kita hidup dan bekerja. Oleh karena itu, kurikulum harus beradaptasi. Pertanyaannya bukan lagi sekedar apa yang kita ajarkan tentang teknologi, tapi sudah bergeser menjadi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mengajar dengan lebih baik. Fondasi inilah yang memastikan pendidikan kita tidak ketinggalan zaman. Nah, disinilah pembahasannya jadi semakin menarik. Ternyata, tidak ada satu cetak biru yang paling benar. Ada beberapa filosofi yang saling bersaing dalam merancang kurikulum, dan masing-masing punya tujuan akhir yang sangat berbeda untuk para siswanya. Mari kita lihat 4 wajah utamanya. Di sini kita bisa lihat 4 pendekatan yang sangat berbeda. Pertama, subjek akademis. Ini adalah model yang paling tradisional. Tujuannya untuk menciptakan seorang ahli, calon fisikawan atau sejarawan. Kedua, humanistik, fokusnya bergeser pada siswa sebagai individu. Tujuannya bukan sekedar pintar, tapi menjadi manusia yang utuh dan bahagia. Ketiga, rekonstruksi sosial. Model ini melihat sekolah sebagai semacam pabrik agen perubahan. Siswa diajarkan untuk kritis dan mampu memperbaiki masalah di masyarakat. Dan terakhir, teknologi. Pendekatan ini sangat fokus pada efisiensi, memastikan siswa menguasai keterampilan spesifik yang bisa diukur dengan sangat jelas. Kita sudah melihat fondasinya dan berbagai filosofinya. Sekarang, pertanyaan praktisnya. Bagaimana semua ide besar ini diterjemahkan menjadi sebuah rencana pelajaran yang nyata di dalam kelas? Mari kita lihat proses pembangunan cetak biru ini langkah demi langkah. Proses desain kurikulum itu pada dasarnya menjawab 4 pertanyaan krusial ini secara berurutan. Pertama, tujuan. Kita mau siswa bisa apa di akhir pembelajaran? Kedua, konten. Untuk bisa melakukan itu, materi apa yang mereka butuhkan? Ketiga, strategi. Bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan materi itu kepada mereka? Dan yang terakhir, evaluasi. Bagaimana kita tahu kalau mereka benar-benar sudah bisa? Keempat langkah yang saling terkait ini adalah jantung dari setiap desain kurikulum yang efektif. Oke, setelah semua pembahasan teknis ini, mungkin Anda bertanya, jadi apa intinya? Mengapa kita perlu peduli dengan semua ini? Jawabannya sederhana, karena ini menentukan masa depan kita bersama.
Kurikulum bukanlah sekedar dokumen di laci kepala sekolah. Pilihan yang dibuat hari ini, apakah kita memprioritaskan keahlian akademis, pertumbuhan pribadi, atau kesadaran sosial, akan secara langsung membentuk tipe masyarakat seperti apa yang akan kita tinggali 20 atau 30 tahun mendatang. Kurikulum adalah mesin pembentuk masa depan, sesederhana itu. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di tengah gempuran AI, krisis iklim, dan perubahan sosial yang begitu cepat, kurikulum seperti apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk masa depan? Apakah yang fokus pada penguasaan teknologi, atau justru yang memperkuat empati dan kolaborasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah pendidikan kita selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan kanal pendidikan ini. Terima kasih.